Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Kita sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah diawali dengan perayaan Rabu Abu. Dalam pedoman perayaan Paskah dan persiapannya yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi Kepausan pada halaman 12 dan 13 dijelaskan tentang perayaan Rabu Abu. Saya bacakan. Nomor 21. Rabu Abu. Pada hari Rabu Abu, kaum beriman dengan menerima abu memasuki masa yang diperuntukkan bagi pemurnian jiwa. Tanda tobat ini yang berasal dari tradisi Alkitabiah dan melalui tradisi gereja sampai kepada kita, berarti bahwa manusia itu pendosa yang mengakukan dosanya terbuka di hadapan Allah. Dengan demikian, ia mengungkapkan kemauannya untuk bertobat, dibimbing pengharapan agar Tuhan berbelas kasih kepadanya. Dengan tanda ini mulailah jalan tobat yang bertujuan menerima sakramen tobat sebelum hari raya Paskah. Pemberkatan dan pembagian abu dilaksanakan dalam misa atau di luarnya. Bila dalam misa orang mulai dengan ibadat sabda dan menutupnya dengan doa umat. Nomor 22. Rabu Abu harus dijalani sebagai hari tobat dalam seluruh gereja dengan pantang dan puasa. Nomor 23. Minggu Prapaskah pertama adalah permulaan masa suci terhormat 40 hari. Dalam perayaan Ekaristi minggu ini, hal ini dapat diungkapkan misalnya dengan prosesi masuk yang diiringi nyanyian litani para kudus. Uskup harus mengadakan perayaan pendaftaran para pelamar dalam gereja katedral atau juga dalam gereja lain sesuai dengan kebutuhan pastoral. Pelamar ini maksudnya orang yang ingin menjadi Katolik. Nomor 24. Bacaan Injil tentang perempuan Samaria, orang yang lahir buta, dan pembangkitan Lazarus yang disediakan untuk Minggu Prapaskah ketiga, keempat, dan kelima tahun A juga dapat dibawakan pada tahun B dan C. Karena amat bermakna bagi inisiasi ke dalam gereja, terutama di mana ada pelamar baptis. Nomor 25. Pada Minggu Prapaskah keempat, Laetare, dan pada hari raya dan pesta, orgen, dan alat-alat musik lain dapat dimainkan dan altar dapat dihias dengan bunga-bunga. Pada minggu ini dapat juga dipakai busana berwarna merah muda. Jadi Minggu Prapaskah keempat, alat-alat musik boleh dibunyikan, altar boleh dihias dengan bunga-bunga. Nomor 26. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja
dan salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung. Tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, karena situasi pandemi masih ada, maka khusus umat Katolik di paroki Ratu Damai Teluk Betung, paroki pusat, stasi pusat Teluk Betung, dan stasi Santo Petrus Panjang, kita merayakan perayaan Ekaristi sesuai jadwal. Kalau tidak dapat jadwal pas hari Rabu itu, sebaiknya tidak usah ke gereja, tidak usah menjadi penyusup. Memang tidak enak tidak ke gereja, tetapi situasi kita menuntut begitu. Kalau kita tidak ke gereja, belum dapat jadwal misa tetapi tidak ke gereja, itu tanda kita rendah hati. Kita mau menjaga orang lain, tidak usah merasa berdosa. Gereja melarang, tetapi gereja juga memberikan jalan keluar. Karena situasi pandemi, perayaan Rabu Abu nanti yang ke gereja yang dapat giliran misa, umat lingkungan yang dapat giliran misa. Bagaimana yang tak dapat giliran misa? Bapak Ibu ibadat di rumah saja. Kalau sinyalnya bagus, punya kuota, bisa ikut live streaming. Tetapi kalau tidak punya kuota, sinyalnya tidak bagus, ibadat keluarga di rumah. Bagaimana tata caranya kalau ikut misa live streaming? Kalau ikut misa live streaming, ikut saja apa yang terjadi dalam gereja terjadi di rumah. Misalnya tentang penerimaan abu, Monsinyur kita Bapak Uskup Yohanes Harunwiono sudah membuat pedomannya. Maka kalau yang ibadat atau misa live streaming di rumah, itu kita memakai cara yang nomor 2B. Dikatakan begini: keluarga-keluarga di rumah dapat menyediakan abu dari pembakaran daun palma tahun lalu. Dan setelah mengikuti perayaan bersama secara daring, kepala keluarga atau anak laki-laki tertua dalam keluarga dapat membagikan abu kepada semua anggota keluarganya dengan cara seperti yang dilakukan oleh imam di gereja. Begitu caranya Bapak Ibu. Salam sehat, salam tetap semangat. Mari kita saling menjaga diri, menjaga orang lain, dan dengan permohonan semoga kita bisa menerima vaksinasi sehingga pandemi segera berhenti. Salam sehat, salam tetap semangat, berkah dalam.